Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muzaki dari Prodi PGSD 25 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan proyek edukatif yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Dasar Kognitif Anak melalui Metode Proyek dengan Media Loose Parts. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi proyek. Yang pertama, ada gambaran umum proyek. Media loose parts adalah penggunaan benda-benda di sekitar yang dapat dibentuk dan digunakan dengan berbagai cara dan berbagai hal, sehingga menyebabkan kreativitas anak dalam penggunaan benda-benda. Benda-benda tersebut dapat berasal dari alam maupun bahan bekas, seperti batu, ranting, daun, tutup botol, sedotan, atau potongan kayu. Media ini mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, fungsi media. Media loose parts ini dapat memancing pemikiran kritis pada anak dan dapat menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ditemukan oleh perkembangan anak, termasuk mampu merangsang kecerdasan pada anak, melatih berpikir kritis pada anak, dan mampu mengembangkan keterampilan artistik. Selain itu, media ini membantu guru menciptakan pembelajaran yang kontekstual, menarik, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, manfaat media bagi peserta didik SD. Penggunaan media loose parts dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, media ini juga meningkatkan kemampuan motorik halus, konsentrasi, imajinasi, serta keterampilan memecahkan masalah. Melalui kegiatan menyusun dan menciptakan berbagai karya, siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu menghubungkan pengalaman belajar dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bahan, alat, dan cara. Di sini bahan dan alatnya ada 5. Yang pertama lem, yang kedua gunting, yang ketiga kertas HVS, yang keempat barang-barang bekas, dan yang kelima wadah. Kemudian adapun langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu ada 8 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yaitu guru menetapkan kompetensi atau kemampuan yang ingin dicapai, misalnya melatih kreativitas, berpikir kritis, atau motorik halus. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan loose parts, yaitu guru menyiapkan berbagai bahan dari alam atau barang bekas seperti daun, ranting, batu, tutup botol, sedotan, dan potongan kayu. Kemudian yang ketiga, membersihkan dan menyortir bahan, yaitu semua bahan dibersihkan agar aman digunakan. Kemudian dikelompokkan berbagai jenis, ukuran, atau warna agar mudah dipilih oleh siswa. Kemudian yang keempat, menyiapkan alat pendukung. Maksudnya, guru menyiapkan alat yang diperlukan seperti lem, gunting, kertas HVS, atau wadah untuk menyusun bahan. Kemudian yang kelima, menyusun bahan ke dalam wadah, yaitu bahan ditata dengan rapi agar mudah dijangkau dan digunakan oleh peserta didik selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang keenam, memberikan petunjuk atau tantangan proyek. Guru menjelaskan aturan dan memberikan tugas, misalnya membuat bentuk hewan, rumah, atau karya sesuai tema pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, membimbing selama proses berkarya. Guru mendampingi siswa, memberikan arahan jika diperlukan, serta mendorong mereka berpikir kreatif tanpa terlalu banyak mengarahkan hasil. Kemudian yang terakhir, melakukan presentasi dan refleksi. Siswa mempresentasikan hasil karyanya, kemudian guru bersama siswa melakukan refleksi untuk membahas proses, hasil, dan pengalaman belajar yang diperoleh. Kemudian, analisis aspek perkembangan. Di sini ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama kognitif, sosial, emosional, moral, bahasa, dan motorik. Kognitif di sini berada pada level 5, kemudian sosial berada pada level 4, emosional berada pada level 3, moral level 3, bahasa level 3, dan motorik berada pada level 5. Berdasarkan analisis, aspek yang paling berkembang adalah kognitif dan motorik, karena
anak aktif berpikir, memecahkan masalah, serta menyusun berbagai bentuk penggunaan bahan loose parts. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab sehingga aspek sosial, bahasa, emosional, dan moral ikut berkembang. Kemudian, kaitan media loose parts dengan teori. Yang pertama yaitu dengan teori Jean Piaget. Menurut Piaget, anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Media loose parts memungkinkan peserta didik mengeksplorasi, mengelompokkan, membangun, dan memecahkan masalah sehingga membantu perkembangan kemampuan berpikir logis, kreativitas, dan pemahaman konsep. Kemudian kaitan dengan teori Jerome Bruner. Bruner berpendapat bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Media loose parts mendukung pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, sehingga siswa aktif menemukan konsep melalui eksplorasi dan percobaan. Kemudian kesimpulannya, media loose parts merupakan media pembelajaran yang efektif untuk mendukung perkembangan peserta didik sekolah dasar, terutama pada aspek kognitif, kreativitas, dan motorik. Melalui penggunaan berbagai benda yang dapat disusun dan dimodifikasi secara bebas, peserta didik memperoleh kesempatan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berimajinasi, serta menghasilkan karya berdasarkan ide mereka sendiri. Selain mengembangkan kemampuan kognitif, media loose parts juga memberikan manfaat pada aspek sosial, bahasa, emosional, dan moral. Melalui kegiatan belajar yang bersifat aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik, penerapan media ini sejalan dengan teori perkembangan Jean Piaget dan Jerome Bruner yang menekankan pentingnya pengalaman, langsung, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis penemuan dalam membangun pengetahuan. Oleh karena itu, media loose parts layak dijadikan alternatif pembelajaran yang inovatif untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal di sekolah dasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan baik dalam perkataan maupun materi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.